Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Kali ini kita akan membacakan buku yang berjudul Ma'rifat Sakit dan Kematian, dari kefanaan menuju keabadian, karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang diberi judul Bersiap Hidup, Bersiap Hadapi Cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup ini kita tak bisa menghindar dari cobaan atau kesulitan, karena Allah sendiri sudah menyatakan Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian tentang siapa yang paling sempurna amalnya, yakni berdasar caranya bereaksi pada cobaan ini. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Cobaan atau ujian, jika ia menimpa kita, bukan hanya merupakan keniscayaan hidup, melainkan justru adalah sapaan cinta darinya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika Allah mencintai seseorang, suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Cobaan atau ujian dengan demikian adalah tanda cinta Allah kepada orang yang dicoba atau diujinya. Yang perlu kita perhatikan setelah itu adalah bahwa sekaligus dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang dikutip sebelumnya, Allah sendiri menyampaikan bahwa cobaan yang akan dijatuhkannya kepada manusia hanyalah sekedarnya saja. Di sini Allah menggunakan kata syai' yang bermakna sekedar atau tidak besar, yakni sekadar kemampuan manusia menanggungnya. Hal ini diperjelas oleh doa yang Allah sendiri ajarkan kepada kita untuk membacanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau lalai. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Maka seberat apapun ujian, cobaan, kesulitan yang kita peroleh, percayalah bahwa bersama itu sesungguhnya Allah sudah membekalkan kemampuan kepada kita untuk menanggungnya. Karena itu, jangan pernah berputus asa, karena putus asa adalah antitesis keimanan kepadanya. Di bawah ini Allah mengajarkan bahwa bahkan dalam musibah yang begitu besar yang dialami oleh Nabi Yakub dalam kehilangan Yusuf putranya bersama adiknya Bunyamin yang amat dicintainya, kita tak boleh putus asa. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87.
Sebaliknya kita diminta bersabar, sampai-sampai Allah iming-imingi orang yang sabar itu dengan bukan saja pendampingannya secara terus-menerus, melainkan juga cintanya. Sungguh Allah membersamai orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Selanjutnya, orang hanya bisa bersikap sabar sesabar-sabarnya hanya jika dia selalu bertakwa, sadar Allah dalam hidupnya. Maka bagi orang yang bertakwa ini, Allah menjanjikan jalan keluar bagi setiap kesulitannya, serta menggantikan kesulitannya dengan rezeki, keamanan, kecukupan, ketenangan dan ketentraman melalui jalan yang tak terduga. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Kita bertanya, kenapa Tuhan membiarkan penderitaan? Tetapi kita lupa bertanya, kenapa Tuhan memberikan begitu banyak, jauh lebih banyak keteraturan, kebaikan dan kenikmatan? Kalaupun ada orang lahir dengan disabilitas, jauh lebih banyak orang lahir dengan kesempurnaan. Dan kalau saya sebut jauh lebih banyak orang, maksud saya adalah mayoritas berlimpah, overwhelming majority orang. Meski ada bencana besar sesekali, jauh lebih banyak keadaan dalam sejarah umat manusia yang di dalamnya alam berjalan dengan baik, teratur, dan memberikan tak terkira manfaat. Meski ada banyak penyakit, ada jauh lebih banyak keadaan yang di dalamnya orang sehat dan yang sakit sembuh. Meski ada kesulitan-kesulitan, ada jauh lebih banyak jalan keluar dan kesulitan yang bisa dipecahkan. Meski ada kejahatan, masih jauh lebih banyak cinta tersebar di mana-mana. Cinta ibu, ayah, keluarga, sahabat, dan orang-orang baik yang bahkan boleh jadi tak pernah mengenal diri kita. Maka, ketimbang berpikir bahwa tentu bagi yang mau percaya bahwa Tuhan ada, kenapa Tuhan tak mau sama sekali membebaskan manusia dari keburukan dan penderitaan, lalu menolak percaya? Kenapa kita tak mempertimbangkan bahwa keberlimpahan kebaikan, cinta, kesehatan, dan jalan keluar itu adalah tanda bahwa semua keburukan, bencana, penderitaan, dan kesulitan itu adalah bagian niscaya dari sistem orde terbaik yang melahirkan kebaikan dan cinta berlimpah, serta proses terbentuknya jalan keluar itu? Atau seperti diuraikan dalam pembahasan tentang hal ini, misal oleh Imam Al-Ghazali, semuanya itu kita anggap sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai the best of the possible world. Laisa fil imkan ahsan min makan. Bahwa sebatas keburukan tertentu memang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem keteraturan yang memberi kebaikan terbesar. Bahwa inilah sistem ciptaan yang dalam kandungan baik buruknya adalah yang terbaik, dan tak ada sistem ciptaan yang bisa lebih baik lagi. Bahkan, setidaknya bagi saya,
Adanya berlimpah cinta itu saja sudah menjadi bukti tentang sifat maha cinta Tuhan. Boleh setuju, boleh tidak. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.